finally ya teman-teman ya, wow, akhirnya 2022 kan ya, akhirnya bisa dilalui juga 2021. Ini beneran luar biasa banget ya kan, udah lewat 2021-nya dan ternyata bisa dilewati gitu aja ya. Apapun rasanya teman-teman ya, mau plain, datar-datar aja, mau salty, mau asin gitu kan ya, mau sour, mau kecut banget atau asin gurih gitu kan ya, kayak gimana pun ya, tetap bisa dilalui dengan baik ya. Well, di awal bulan ini, bulan Januari ya tentunya, di awal tahun ini ya, di bulan Januari, let's rock ya teman-teman ya. Awali dengan langkah yang nyata, langkah yang baru, mengawali, dan tentunya barengan sama Oracle Card Indonesia yang senantiasa menemani teman-teman di 2022 ini ya nantinya ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, termasuk Oracle Card Indonesia ya, semuanya semoga sehat dan menjaga kesehatan dengan baik. Ingat prokes ya teman-teman ya. Oke, right. Apalagi nih? Ada yang lupa kayaknya. Oh, still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Lupa teman-teman ya. Oke, sekarang kita menuju ke teman-teman Virgo ya. Di bulan Januari ini untuk teman-teman Virgo ini apa sih yang perlu dilakukan ya, supaya sebaiknya dilakukan ya, supaya bulan Januari ini juga jadi bulan yang smooth ya buat teman-teman Virgo. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Untuk teman-teman Virgo, bantuin fokus ya, karena ini kan general reading ya teman-teman ya, jadi bukan private, jadi banyak orang ya. Jadi ayo kita bersama-sama yuk, fokus yuk. Alright, kita lihat ya gambaran besarnya seperti apakah untuk teman-teman Virgo di bulan Januari ini. Ada apakah kerasan? Alright, oke. Ada komitmen, ada ego, dan juga ada spiritual ya. Ada ego, komitmen, dan spiritual teman-teman ya. Ada Gemini, Mercury, ada Sun di Leo, dan juga ada Pisces, Neptune ya. Ini berkaitan dengan apa sih sebenarnya ya? Di bulan ini nih pastinya ada yang namanya godaan-godaan teman-teman ya. Godaan-godaan ini bisa jadi godaan dalam dirinya teman-teman, ataupun ya kan godaan-godaan di luar diri. Ya, untuk teman-teman yang mungkin single gitu kan ya, menjaga komitmen dengan dirinya teman-teman sendiri itu mas ya, ini adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan di bulan Januari ini. Sedangkan untuk teman-teman yang have relationship ya, menjaga komitmen dengan pasangannya ya, ini adalah hal yang juga sebaiknya dilakukan, karena ada potensi-potensi godaan dari luar ya, yang juga akan mampir di hubungannya teman-teman. Tapi kalau hubungan ini solid dan gak ada celah ya, mau masuk dari model kayak gimana pun juga nggak akan bisa ya, kayak gitu. Perbaiki komunikasi, that the most important thing adalah memperbaiki komunikasi dengan dirinya kita sendiri, dan juga secara otomatis yang memperbaiki komunikasi dengan pasangan kita juga, atau orang-orang di sekitarnya teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, prioritaskan juga hal-hal yang penting untuk diprioritaskan di bulan ini teman-teman. Kalau misalkan ada hal-hal yang nggak sesuai dengan komitmen nih ya, komitmennya adalah kayak begini dan ternyata ada tawarannya kayak begini, nggak sesuai, ya udah gitu ya. As long as itu nggak sesuainya jauh banget gitu ya, dan nggak sesuai dengan komitmen yang udah dikomitkan selama ini, ya jangan ya. Tapi kalau emang itu adalah sesuatu yang memang bisa, yang namanya ya lebih lentur lagi lah, lebih fleksibel sedikit ya, nggak apa-apa ya, seperti itu. Oke teman-teman. Alright, menjaga komitmen. Selanjutnya ada ego ya, ada Sun di Leo. Ini adalah bercerita tentang apa sih, jangan maksa ya, memaksakan sesuatu hal yang di luar dari kapasitasnya teman-teman. Artinya sebenarnya kayak gini, bukan teman-teman itu nggak mampu tuh, bukan gitu kan, atau bukan apa sih, kayak nggak punya kemampuan gitu ya. Tapi ini sih lebih kayak ke tahu kapasitas dirinya kita tuh kayak apa gitu. Jadi jangan maksa gitu. Kalau maksa kita capek sendiri teman-teman ya, kayak begitu. Jadi jangan mudah terbawa emosi juga atau terpancing-pancing ya. Even kalau misalkan ya kan bulan ini ada yang memancing-mancing emosi gitu ya, nggak perlu lah terbawa-bawa emosinya teman-teman ya. Lepaskan ego, jangan merasa yang paling benar sendiri gitu kan. Terus habis gitu jangan juga merasa apa ya, kayak cari perhatian
perhatian terus gitu ya, nggak perlu lah ya. Cari perhatian ini dalam artian kayak gini teman-teman, enggak kok Kak, aku tuh nggak caper orangnya, iya tapi masalah ada apa dan kayak gimana tuh kayak dicari aja kayak gitu ya teman-teman ya. Lepaskan ego. Begitu kita melepaskan ego kita ya, kita nggak akan pernah yang namanya mencari perhatian dan mencari masalah gitu kan. Nggak ada masalah nih, baik-baik aja, tapi pikirannya traveling kemana-mana, ini akan jadi masalah juga teman-teman ya. Ini dia egonya kita ya, yang mesti dikontrol supaya tidak gampang terbawa emosi. Kalau kesenggol apa nggak perlu ya. Tahu kapasitas dirinya seperti apa dan jangan memaksakan, akan jauh lebih baik ya kalau misalkan teman-teman membenahi yang berantakan dalam diri ya. Artinya mungkin ada hal-hal yang mungkin selama ini teman-teman nggak sadari atau sebenarnya udah sadar gitu kan, tapi nggak mau diperbaiki juga gitu ya, kayak gitu ya. Perbaiki teman-teman ya, karena kalau misalkan ini nggak diperbaiki, ini akan bisa merusak juga lingkungan sekitarnya teman-teman ya. Mungkin maksudnya teman-teman baik ya, mungkin maksudnya nggak ngerti atau mungkin nggak sengaja juga gitu ya, tapi kalau ini ke bawah ya pasti akan jadi nggak baik juga ya. Akan jauh lebih baik kalau misalkan kita jauh-jauh untuk bikin problem gitu kan ya, jauh-jauh juga untuk nunjuk orang lain bahwa kamu yang salah, kamu yang begini, kamu yang begitu, tapi lebih banyak refleksi dalam dirinya teman-teman sendiri ya, benahi yang berantakan dalam diri. Oke ya, ini secara garis besar ya, gambaran besar di bulan Januari. Sekarang kita akan menuju ke kartu yang selanjutnya ya, lapisan yang selanjutnya ya, coba kita lihat. Oke, untuk teman-teman ya. Alright, coba kita lihat untuk alright, yes. Lapisan yang selanjutnya ada Manta Ray of Mermaid dan ada Tail of Mossy Gold ya, dan juga ada Sea Monsters. OMG, ada Sea Monsters. Alright. Oke ya, Tale of Mossy Gold ya, ini adalah kartu akarnya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini mengingatkan kita sih ya untuk jangan lupa sama diri sendiri, jangan lupa peduli sama diri ya. Sibuk kadangkala buat ngurusin urusannya orang lain ya kan ya, tapi lupa peduli buat beres-beres dalam diri ya. Ini juga tentang kesehatan juga sih ya teman-teman ya. Jadi mengingatkan mengenai kesehatan. Mungkin selama ini teman-teman banyak sekali yang melakukan segala sesuatu hal dengan maksimal ya, saking maksimalnya jadi istirahatnya juga kurang gitu ya. Ya, seringkali badannya kita udah melambaikan tangan dan kayak white flag gitu ya. Oke, stop gitu kan, cukup, enough gitu kan. Ya, mengingatkan buat istirahat, tapi kadangkala yang punya badan ini kayak maksa gitu ya untuk melakukan apa yang kita yang diinginin gitu ya. Bentar lagi deh gitu ya. Tar gitu, ntar sampai besok gitu. Akhirnya nggak tidur. Sebenarnya kalau misalkan kita nurutin sibuk terus-terusan ya, ini nggak akan pernah ada habisnya teman-teman ya. Tidur kurang, makan juga berantakan, overworking, lengkap banget ya kan, kayak gitu. Jadi ayo ambil waktu istirahat teman-teman ya, pastikan untuk menyeimbangkan segala sesuatu hal ya, termasuk fisiknya teman-teman, pikirannya dan jiwanya juga diseimbangkan di bulan ini ya. Nggak cuma bulan ini aja ya, bulan-bulan selanjutnya juga mesti juga begitu ya, memperbaiki pola makan, terus pola tidur juga ya, pola pikir juga, dan yang penting adalah olahraga juga ya teman-teman ya. Jangan semua diperbaiki tapi nggak olahraga juga percuma ya. Ya, oke. Selanjutnya ada ini ada Sea Monster ya. Sea Monster ini bercerita tentang kayaknya di depan itu baik-baik aja gitu ya, kayak wah fine gitu ya, padahal di dalamnya berantakan banget, nggak karu-karuan. Ada sisi-sisi dimana selalu konflik dalam hidup gitu kan, ada sisi-sisi dimana selalu kayak
benar-benar konflik dan tabrakan terus lah ya dalam diri gitu teman-teman ya, seperti itu. Tapi luarnya sih kayaknya baik-baik aja gitu ya, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman ayo ya perbaiki ya, jadi apa adanya. Kalau emang ada sesuatu hal yang kurang baik gitu kan ya, dan masih ada di dalam dirinya teman-teman, ini peluang yang baik sebenarnya untuk dibenahi teman-teman ya. Jadi jangan sampai yang kayaknya baik-baik aja tapi ternyata di dalamnya banyak sekali emosi-emosi atau perasaan yang terperangkap yang pada akhirnya membuat teman-teman jadi kesulitan sendiri kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada Manta Ray Mermaid ya. Ini ceritanya, kalau misalkan kita bicara ya, ini mengenai opini ya. Ini mengenai opini sih ya. Jadi akan selalu ada ya cerita di mana orang-orang tuh bakalan kayak beropini tentang kita, terus ngomongin di belakang kita, ngegosipin, bahkan bikin rumor gitu ya. Wes, cie, berasa artis nggak sih? Tapi ini adalah sesuatu hal yang wajar teman-teman ya. Artinya pendapat mereka itu mungkin subjektif ya menurut kita, dan kadangkala perlu yang namanya ya dilakukan tindakan kalau emang yang benar-benar kebenaran banget. Tapi bukan untuk mencari pembenaran atau pembelaan ya, bukan seperti itu. Ya sebenarnya juga nggak perlu amat gitu ya. Karena kan yang penting adalah ya diri kita sendiri yang kenal gitu kan, diri kita tuh kayak gimana. Jadi kita nggak bisa sih ngarepin orang lain ya. Gimana pun kalau misalkan orang lain suka sama kita ya, mau kita kayak gimana pun ya pasti akan ya dia suka aja gitu. Tapi kalau emang udah nggak suka, mau sebaik apapun kayak kita, gimana pun kita ya pasti akan dicari juga salahnya kayak gimana ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin sih ya teman-teman ya, as long as teman-teman ya berusaha yang terbaik ya, yang baik. Dan kalau sampai ini mengganggu banget ya itu kan ya, ini perlu diatasi ya, atasi aja, nggak apa-apa gitu kan. Perlu dilakukan tindakan yang tegas ya, tegas aja, it's okay, fine ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita coba lihat untuk kartu yang selanjutnya ya. Ada satu kartu lagi, one more card ya, satu kartu lagi untuk teman-teman Virgo ya. Coba kita baca, kita lihat ya. Untuk teman-teman Virgo ada right, ada past life activation teman-teman. Wow, ini berhubungan dengan masa lampau berhubungan dengan masa lampau. Kalau kita bicara tentang masa lampau ya, kita juga bicara tentang masa depan, masa sekarangnya kita gitu kan. Apapun yang terjadi di masa depan kita itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang kita lakukan atau kita perbuat kan ya saat ini. Jadi ini pasti connected banget. Dan yang kita lakukan dan dialamin pada saat ini ya, ini sebenarnya hasil dari apa yang terjadi di masa lalunya kita ya. Kalau misalkan kita bicara tentang masa lalu ya, ini ada yang namanya perbedaan antara masa lalu dan masa lampau. Nah, kita akan bahas yang namanya masa lampau ini ya. Ini bukan hanya kejadian tentang kemarin atau kemarin lusa atau kemarin lagi gitu atau 10 tahun yang lalu, bukan. Tapi ini bisa jadi ada satu perjalanan ya, keabadian yang dilakukan atau dialami oleh jiwa kita, dan kita nggak bisa memungkiri ya bahwa ada perjalanan tersebut ya, perjalanan jiwa, sebuah kelahiran sebelum kelahiran ya, masa dimana mungkin kita lahir dengan cerita yang beda, terus habis gitu kehidupannya juga mungkin berbeda, alur ceritanya juga mungkin berbeda juga gitu ya, kejadian-kejadian yang terjadi ya pada masa lampau tersebut, dan juga menghasilkan ya emosi-emosi yang mungkin masih tertinggal di sana ya, itu ternyata ikut andil dan ambil bagian dalam kehidupan kita yang sekarang ini ya, membentuk kita yang sekarang ini. Jadi untuk teman-teman sebenarnya tidak peduli apakah kejadiannya kayak gimana dan seperti apa, kita jadi apa, kita jadi siapa, yang gak peduli kayak begitu. Yang terpenting adalah emosi yang membentuk itu dan terjadi ya, itu yang perlu untuk dibereskan, dirilis teman-teman ya, segala bentuk macam perasaan kurang nyaman yang terjadi pada masa tersebut ya. Jadi kayak gini contohnya ya teman-teman ya, kalau misalkan ya kita sedih ya, kita marah ya, kita mengalami marah dan sedih pada masa tersebut ya, ini ya sebaiknya juga dilepaskan. Dengan begitu kita nggak akan membawa masa kini kita ya
atau masih terikat ya dengan kehidupan di masa lampau sehingga kita masih terbawa hal kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bahagia pada saat ini ya lepaskan ketidakbahagiaan kita di masa lampau tersebut teman-teman ya, kayak gitu. Oke? Ya, ini berhubungan dengan masa lampau, jadi beresin di playlistnya Oracle Card Indonesia ada ya Brainwave untuk bisa rilis emotion, teman-teman bisa dengerin itu. Ingat minimal 21 hari ya kan, minimal dilakukan setiap hari ya. Jangan nawar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman Virgo ya, selamat menjalani bulan Januari ini dengan penuh semangat dan pastinya masih barengan sama Oracle Card Indonesia setiap saat ya. And thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.